Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali, puji Tuhan, dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas kemurahan Tuhan. Kami akan belajar sekolah sahabat. Urapi kami yang kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami dapat mengerti pengabaran firman ini dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, kita telah tiba Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian di pelajaran sekolah sahabat triwulan yang keempat di tahun 2021 dari bulan Oktober ini hingga bulan Desember nanti tahun 2021. Nah, ada tema yang sangat menarik saudara-saudara yang kita akan pelajari sepanjang triwulan ini, yaitu pekabaran zaman ini dalam kitab Ulangan. Ya, ini adalah buku pelajaran sekolah sahabatnya. Ya, jadi kita akan berfokus pada kitab Ulangan yang mana relevansinya nanti kita akan pelajari pekabaran apa yang sangat relevan dengan zaman kita sekarang ini. Ya, mari kita akan lihat. Nah, yang menulis pelajaran sekolah sahabat kita atau editor pelajaran sekolah sahabat kita adalah Bapak Clifford Goldstein yang berasal dari Amerika Serikat. Dia sudah berkeluarga dan memang pekerjaannya adalah seorang penulis dan editor di Amerika. Dia mulai menjadi editor pelajaran sekolah sahabat dewasa Advent mulai pada tahun 1999 dan banyak dia menulis pelajaran-pelajaran sekolah sahabat yang saat ini, triwulan ini kita nikmati juga. Dia membuka pelajaran kita sepanjang triwulan ini dengan sebuah kisah, yaitu Raja Yosia, ya, pemerintahan Raja Yosia di kerajaan Yehuda pada tahun 640 sampai 609 sebelum Kristus. Ya, kita bisa baca di 2 Raja-Raja pasal 22 dan 23. Nah, Raja Yosia ini sangat muda, baru berusia 8 tahun ketika dia memerintah kerajaan Yehuda, saudara-saudara. Memang pada awalnya ada beberapa tua-tua yang membantu dia untuk memerintah bangsa Yehuda ini. Nah, tetapi Raja Yosia ini, uniknya dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Mengikuti teladan dari raja-raja yang baik, dulunya seperti Daud, Yosafat, Hizkia, dan yang lainnya. Ya. Dan dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ya. Dan suatu kali, Yosia menugaskan beberapa pria untuk memperbaiki rumah Tuhan atau bait suci di Yerusalem, bait Tuhan. Ya. Kemudian uang dikumpulkan dari orang-orang yang diberikan kepada orang-orang ini untuk membayar pekerjaan apa saja yang harus dilakukan untuk memperbaiki bait suci Tuhan. Nah, uniknya saat mereka sedang mengerjakan atau memperbaiki bait Tuhan, ada seorang imam besar yang bernama Hilkia. Dia menemukan sesuatu yang sangat penting, ya, di bait Tuhan ini, yaitu adalah salinan kitab hukum Tuhan yang ditulis oleh Musa sejak lama, saudara-saudara. Nah, ternyata salinan kitab ini hilang bertahun-tahun, ya, di kerajaan Yehuda. Nah, kemudian karena dianggap penting, buku itu kemudian dibawa ke Raja Yosia. Nah, kemudian Raja Yosia meminta agar buku itu coba dibacakan untuknya. Nah, luar biasanya, sambil dia mendengarkan pekabaran firman Tuhan dari salinan kitab ini, Yosia tertegur dan dia melihat bahwa selama ini dia sadar dia bersama bangsa Israel, ya, selama ini tidak menaati hukum Tuhan yang tertulis dalam kitab itu. Ya. Setelah dia mengoyakkan pakaiannya, kita bisa lihat gambarnya di sini. Ya. Dia merasa sedih dengan hal ini. Dia mengakui perbuatan-perbuatan salahnya dari dia dan bangsanya yang selama ini dia telah lakukan. Ya. Dia berkata bahwa pasti Tuhan telah marah kepada kami. Ya. Karena raja-raja atau bapa leluhurnya, raja-raja yang jahat, ya, telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak sesuai dengan apa yang dikabarkan dari firman Tuhan ini, saudara-saudara. Ya.
Saudara-saudara, inilah kekuatan firman Tuhan yang harus kita hidupi sekarang ini. Ya, bagaimana pendengaran firman Tuhan, ya, membaca firman Tuhan itu yang akan menegur kita, saudara-saudara. Dan kita harus yakini itu. Buktinya Yosia akhirnya dia mengaku atas kejahatan dia dan bangsanya. Dan setelah dia sadar, saudara-saudara, yang luar biasanya, Yosia akhirnya membuat reformasi yang sangat besar. Kalau kita baca di 2 Raja-Raja pasal 23, berbagai hal luar biasa yang saya kira cukup berani dia lakukannya. Para penyembah-penyembah berhala, ya, para dewa-dewa palsu, ya, ibadah-ibadah palsu yang dilakukan itu disingkirkan. Dewa-dewa palsu dihancurkan oleh Yosia dan anak-anak buahnya. Ya. Luar biasa, pekerjaan yang sungguh besar ya saudara-saudara, dan cukup memberanikan ya saudara-saudara. Dan saudara tahu bahwa salinan kitab yang ditemukan tadi yang membawa pengaruh yang besar, reformasi yang besar itu ternyata dikenal sebagai kitab perjanjian atau kitab ulangan yang kita akan pelajari sepanjang triwulan ini, saudara-saudara. Nah, apa itu ulangan, saudara-saudara? Dalam bahasa Inggrisnya Deuteronomy, ya, yaitu kitab kelima dari Pentateuch atau kitab ajaran, kitab Taurat, ya, kitab Taurat yang ditulis oleh Musa, ya. Kalau kita baca di Ulangan 1 ayat 1 sebagai pendahuluannya, inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan. Nah, sedikit cerita dari bangsa Israel supaya saudara bisa mengerti latar belakang dari kitab Ulangan. Ceritanya adalah bangsa Israel sesudah keluar dari tanah Mesir, ya, sudah mendapatkan perjanjian di Sinai, ya, gantinya langsung masuk ke tanah Kanaan setelah dari Sinai, ya, karena mereka memberontak melawan Allah, ya, dan itu pula yang dihadapi mata-mata yang pengintai. Mereka tidak taat kepada firman Allah, mereka tidak percaya, ya. Akhirnya mereka dihukum untuk mengembara selama 40 tahun di padang belantara. Nah, setelah 40 tahun itu, ya, setelah 40 tahun mengembara itu, maka muncullah generasi-generasi baru bangsa Israel yang akhirnya tiba di perbatasan tanah Kanaan. Nah, ini udah memasuk tanah Kanaan. Nah, lalu di kitab Ulangan inilah, ya, dengan generasi baru Israel inilah Musa di situ mengucapkan ulang perkataan-perkataan ini sebagai amanat perpisahan, ya, di mana nantinya Musa akan segera mati, ya. Dia menulis ulang, mengucapkan ulang perkataan sebagai amanat perpisahan. Apa itu? Yang berisi ajaran, perintah-perintah Tuhan, 10 hukum Tuhan yang sudah disampaikan kepada bangsa Israel generasi yang pertama, tapi mereka memberontak. Dan Tuhan, Musa mau supaya mengingatkan kembali, ya, mengatakan itu kembali kepada generasi yang sekarang, supaya mereka tetap di jalur yang benar, supaya mereka tidak memberontak, supaya mereka tetap taat kepada Tuhan. Dan ini harus diulang kembali, saudara-saudara. Ya, makanya dalam Septuagint, ya, ulangan itu, ya, berarti salinan hukumnya. Salinan hukum ini, ya, disalin kembali. Ulangan 17 ayat 18 dalam Ibraninya, bahasa Ibrani itu adalah devarim yang berarti perkataan, ya. Ulangan 1 ayat 1 seperti yang kita baca, ya, diucapkan kembali supaya harus diingatkan kembali kepada bangsa generasi baru ini sebelum nanti Musa mati, ya. Ini adalah kontekstual, ya, daripada mengapa kitab Ulangan ini ditulis, gitu. Nah, kalau kita lihat strukturisasi kitab Ulangan, maka ada 4 bagian besar dari kitab Ulangan yang merupakan pidato Musa. Ya, dari prolog sejarah dan lain-lainnya nanti saya tidak bisa bahas secara lengkap saat ini. Ya, intinya adalah perkataan, salinan. Ini adalah kitab Ulangan, ya, yang mana perkataan-perkataan yang dinubuatkan Musa, ya, seperti segala sesuatu yang dikatakan Tuhan kepada Musa yang diilhamkan Tuhan kepada Musa, inilah yang diulangi, ya.
Lalu mungkin kita bertanya, apa relevansinya dengan kehidupan kita di zaman ini? Ya, relevansinya adalah kita sama-sama akan memasuki tanah Kanaan. Bangsa Israel kuno memasuki tanah Kanaan, akan memasuki tanah Kanaan. Kita di generasi sekarang, zaman sekarang, akan memasuki juga tanah Kanaan, negeri Kanaan yang Tuhan sudah janjikan untuk kita, yaitu di Yohanes 14 ayat 2, yaitu kerajaan surga. Ya. Dan perkataan firman Tuhan ini, perintah Tuhan ini harus diulangi pada generasi kita sekarang ini, supaya kita tetap berada di jalur yang benar, dan tetap percaya, taat kepada hukum-hukum Tuhan, sehingga kita bisa mendapatkan negeri Kanaan yang dijanjikan Tuhan itu, bila mana Kristus datang kedua kali. Inilah penting dan relevansinya di zaman kita. Hukum Tuhan itu sangat relevan, baik dulu di bangsa Israel, bahkan di zaman sekarang ini. Nah, sekarang kita masuk di pelajaran kita sepanjang pekan ini, yaitu pengantar kitab Ulangan. Ya. Nah, kita sudah tahu bahwa kitab Ulangan berisi amanat perpisahan Musa kepada bangsa Israel sebelum kematiannya, ya, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Nah, untuk memahami dengan benar kitab Ulangan ini, maka kita perlu meninjau konteks yang lebih luas, ya. Dan konteks yang lebih luas ini yang akan menjadi pengantar, ya, akan kitab Ulangan ini. Dan itu dimulai dari pemberontakan Lucifer di surga hingga 40 tahun bangsa Israel di padang gurun. Nah, ini yang kita akan pelajari. Sebagai hafalan, mari kita lihat dulu dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, saya garis bawahi Allah adalah kasih. Nah, apa yang menarik di sini, saudara-saudara? Frasa Allah adalah kasih. Ini maknanya lebih dari sekedar Allah itu mengasihi kita. Ya, karena kita melihat perbuatan-perbuatan Allah, kita sebagai manusia yang lemah, maka itu disebut Allah mengasihi kita. Tapi lebih dari sekedar itu, bahwa kasih itu adalah identitas Allah, tabiat Allah, tabiat hakiki Allah. Ya. Tuhan mengasihi kita bukan karena dia mempunyai objek-objek yang wajar bagi kasihnya. Jadi bukan karena dia mengasihi makanya dia menciptakan kita untuk menerima kasih itu, ya. Tetapi karena memang tabiatnya itu adalah apa? Kasih, saudara-saudara. Ya. Jadi dengan kita memahami paradigma berpikir seperti ini, maka kasih Tuhan itu tidak bergantung pada keadaan kita, keadaan apapun kita. Jadi unconditional love gitu. Ya. Tetapi itu semua bergantung pada hakikat Allah sendiri. Ya. Jadi Tuhan mengasihi kita karena dia adalah kasih gitu. Jadi sungguh unik, ya, dan sungguh luar biasa Tuhan kita. Ya. Jadi seandainya kalau kita berpikir bahwa Tuhan itu bukan kasih, tapi Tuhan itu membenci, Tuhan itu adalah benci, Tuhan itu adalah dendam, Tuhan itu adalah acuh tak acuh, seandainya, maka respon kita menanggapi Tuhan, pernyataan kita terhadap Tuhan itu meragukan. Jadinya kita mengkhawatirkan Tuhan. Gitu. Ya. Tuhan menjadi satu hal yang mengkhawatirkan bagi kita sebagai objek ciptaannya. Kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang benci. Karena dengan kekhawatiran itu akan merujuk kepada kepercayaan kita. Gitu. Dan ini yang kita akan pelajari nanti. Bagaimana kondisi bangsa Israel yang mengkhawatirkan perbuatan Tuhan. Ya, gitu. Dan itu akan mempengaruhi ketaatan kita. Ya. Nah, karena Tuhan telah mengasihi kita sebagai objek ciptaannya, kita sebagai manusia yang diciptakan, maka harus ada respon dari pihak apa yang diciptakan, pihak manusia itu sendiri. Ya. Ulangan 6 ayat 5, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jelas ya, saudara-saudara.
harus ada respon kasih juga kepada Tuhan. Ya, tetapi uniknya saudara-saudara, mengasihi dan dikasihi harus dilakukan secara sukarela, saudara-saudara. Artinya apa? Tuhan tidak memaksakan kasih gitu, ya. Tuhan tidak memaksakan kasih, ya. Kalau misalkan Tuhan memaksakan kasih, maka hal itu bukan lagi kasih, saudara-saudara. Nah, ini penting, saudara-saudara. Karena kita melihat bahwa uh, nanti tentang Lucifer ya, saudara-saudara. Nah, makanya saudara-saudara, ketika Allah menciptakan makhluk yang pintar dan berakal di surga dan di bumi, yang berakal ya, dengan kemampuan untuk mengasihi, resikonya itu akan ada saudara-saudara bahwa mereka mungkin tidak akan membalas kasihnya. Ya. Dan itu yang dialami oleh Lucifer, yang menjadi asal mula dari apa yang kita tahu sebagai pertentangan besar. Ya. Itulah resikonya. Bagaimana Lucifer, makhluk yang berakal, yang karena berakal ya, maka dia memiliki apa? Pertimbangan kebebasan memilih yang itu tidak bisa dipaksakan gitu oleh Tuhan. Ya. Dan itu adalah risiko sebenarnya uh, harusnya dialami oleh Tuhan itu sendiri yang menciptakan Lucifer. Dan ini bukan hal yang salah gitu. Nah, tapi itu adalah risiko di mana Lucifer akhirnya dapat berhenti untuk mengasihi Tuhan karena dia ingin melebihi Tuhan. Ya, Yeskiel 28 ayat 15. Engkau tak bercelah di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Ya. Saudara-saudara bisa lihat. Tapi kalau kita bisa lihat Lucifer ini bisa dikatakan dia tidak tahu diri. Sudah diciptakan tapi tidak dapat merespon ya kasih itu. Ya. Dan surga tidak dapat menerimanya, makanya dia dilempar, ya. Tetapi tidak dibunuh, tidak dimusnahkan. Karena ketika dimusnahkan, maka makhluk surgawi akan heran dan mempertanyakan pemerintahan Tuhan yang notabene-nya adalah kasih. Tuhan itu adalah kasih. Gitu. Makanya dia dilemparkan ke luar daripada surga itu sendiri. Nah, sekarang pemberontakan di surga atau di luar bumi itu juga sama dengan pemberontakan manusia di bumi, saudara-saudara. Ibaratnya seperti hukum Newton, saudara-saudara. Hukum Newton yang mana gaya tarik bumi, gravitasi yang dialami oleh benda-benda di dalam bumi ini, itu yang kita bisa rasakan di di bumi ini, itu juga yang dialami gaya tarik yang dialami di luar bumi atau di alam semesta ini. Dan itu sama, saudara-saudara. Ya, ada gaya tarik di luar bumi, itu juga sama di dalam bumi. Dan prinsip Newton ini sama juga berlaku dengan hukum moral. Ya, kebebasan yang sama, kebebasan yang melekat dalam kasih. Ya, yang mana karena Tuhan mengasihi, makanya kebebasan memilih itu ada di tangan makhluk yang diciptakannya. Karena kebebasan yang melekat dalam kasih itu yang menuntun pada kejatuhan Lucifer di surga, itu juga yang menuntun pada kejatuhan manusia di muka bumi ini. Ya. Kita tahu Adam dan Hawa ya, jatuh hingga ada kemerosotan moral hingga zaman Nuh sampai di Kejadian pasal 6 ayat yang kelima. Tuhan melihat bahwa segala kecerdasan hatinya, hati manusia, selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Dan akhirnya Tuhan harus membinasakan dunia pada waktu itu dengan air bah. Ya. Karena Tuhan membenci dosa, tetapi Tuhan mengasihi, sebenarnya Tuhan mengasihi manusia. Ya. Tetapi kita melihat Tuhan memberikan manusia kesempatan kedua setelah air bah itu untuk memulai kembali hidup yang baru. Ya. Atau penciptaan kembali. Tetapi apa yang dilakukan manusia setelah air bah? Manusia menjadi menyembah berhala dan bangga dengan karya mereka sendiri ya.
Kejadian 11 ayat 1-9. Manusia menyangkal Allah dalam cerita menara Babel. Itulah sebabnya apa? Allah menyerahkan ras yang sudah jatuh ini ke seluruh permukaan bumi, selain mengacaukan atau mengacau balaukan bahasa mereka. Gitu ya. Terserak ya dari menara Babel ini. Ya. Tapi saudara-saudara sekalian, ketika Abraham dipanggil Tuhan, dan Abraham ini, kisah Abraham muncul pertama kali dalam silsilah yang tercatat pada Kejadian pasal 11. Dan peristiwa ini muncul tepat setelah penyebutan terseraknya bangsa-bangsa dari Babel. Ya. Lalu Abraham muncul, kisah Abraham muncul, dan Tuhan mau pakai dia, Tuhan mau mengikat janji dengan Abraham. Ya. Bahwa di Kejadian 12 ayat 3, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Olehmu Abraham. Ya. Tuhan mau agar Abraham akan memelihara pengetahuan akan Allah ini, ya, dan membagikan rencana keselamatan kepada semua orang, saudara-saudara. Ya. Dan kita tahu bahwa kisah Abraham, ya, keluarga Abraham bukanlah keluarga yang sempurna. Ya. Panggilan pertama dinyatakan di Kejadian pasal 12. Dan kebanyakan dari isi kitab perjanjian kita tahu adalah keturunan daripada Abraham, Ishak, ya, Esau, Yakub, di mana keluarga yang berantakan, Yusuf, ya. Dan dari situlah mereka diperbudak di Mesir, bangsa Israel yang tadinya dari tanah Kanaan pergi ke Mesir, diperbudak di Mesir. Namun Allah tetap memegang kendali, karena Allah sudah mengikat perjanjian dari Abraham. Allah mau keturunan Abraham atau bangsa Israel menerima janji itu juga. Ya. Ketika bangsa Israel kita tahu hidup di Mesir selama beratus-ratus tahun, akhirnya Allah membebaskan mereka dari Mesir. Ya. Dikatakan Allah membebaskan mereka dengan apa? Tangannya yang kuat melalui hambanya siapa? Musa, saudara-saudara. Ya. Tuhan mau agar apa? Misi mereka adalah mewarisi tanah perjanjian dan menjadi terang yang akan memberkati semua bangsa-bangsa lain, saudara-saudara. Ya. Bagaimana dengan kita, umat yang sekarang ini? Ya. Bukankah kita adalah keturunan rohani daripada Abraham itu? Rasul Paulus mengatakan ketika jemaat sekte di Galatia 3, 7-9, bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itu adalah anak-anak Abraham. Ya. Ya. Bagaimana peran kita ketika kita beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah juru selamat kita? Maka peran kita sama, kita ini adalah anak-anak Abraham yang dituntut juga menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita, gitu. Menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, menjadi kabar keselamatan bagi orang-orang di sekitar kita, gitu. Dan itu seharusnya menjadi peran kita, sama seperti bangsa Israel pada waktu itu. Nah, kita melihat perjalanan bangsa Israel, saudara-saudara, dari kisah keluaran mereka dan segala sesuatu yang berhubungan dengan hal itu, sejak menaruh darah di ambang pintu di Mesir, ya, sampai kepada peristiwa besar di Laut Merah. Hal-hal yang menakjubkan Tuhan telah buat dan nyatakan kepada bangsa Israel. Supaya apa? Agar bangsa-bangsa lain mengetahui bahwa apa? Tidak ada Allah lain yang dapat melakukan hal-hal ajaib seperti itu. Ya. Akhirnya Allah menuntun umatnya ke Gunung Sinai, saudara-saudara. Ya. Saudara bisa lihat bagaimana kuat kuasa Allah. Ya. Aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Keluaran 19 ayat 4. Luar biasa tuntunan Tuhan, ya, mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Dan sekarang di Gunung Sinai, Tuhan mengikat perjanjian khusus dengan umatnya di sana. Ya. Kita lihat proses atau polanya. Tuhan menyelamatkan dulu bangsa Israel. Kemudian dia mengikat perjanjian
Tuhan dahulu mengasihi bangsa Israel, baru dia mengikat perjanjian. Saudara. Jadi dia yang berinisiatif terlebih dahulu. Saudara. Nah, apa perjanjian di Sinai itu? Ya, kita sudah tahu bahwa perjanjian itu menetapkan komitmen untuk mematuhi apa? Seluruh atau 10 perintah dan hukum-hukum lainnya yang Tuhan telah berikan. Ya. Tapi ingat bahwa perjanjian ini adalah perjanjian kasih karunia. Ya, umat Israel tidak ada istimewanya. Ya. Mereka hanya budak. Tapi Allah telah memilih mereka bukan karena mereka memiliki suatu kualitas atau kebenaran kebaikan mereka. Ya. Tetapi Keluaran 19 ayat 5. Mereka akan menjadi harta kesayanganku sendiri. Ini berarti bahwa sebuah kasih karunia yang secara cuma-cuma diberikan kepada mereka. Ya. Mereka adalah benih Abraham, umat perjanjian. Ya. Maka kebenaran-kebenaran yang telah diberikan Tuhan kepada mereka itu harusnya diikuti, dituruti, dan juga menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa lain. Karena dari mereka inilah disebut sebagai kerajaan imam, kerajaan para imam. Ya. Lalu dengan perjanjian itu, menuruti syarat-syarat 10 perintah, maka orang Israel berkomitmen untuk memelihara perjanjian itu. Ya, kita telah tahu. Keluaran 24 ayat 7 sampai 8. Nah, akhirnya perjanjian ini disahkan setelah memercikan darah persembahan itu. Ya. Lalu Musa mengambil kitab perjanjian itu, lalu dibacakan dan didengar oleh bangsa itu. Akhirnya umat Israel kembali menyatakan bahwa mereka akan menurut. Ya. Mereka berkomitmen. Dan perjanjian ini sah ya, antara Tuhan dan umatnya. Tapi saudara-saudara, sayangnya segala firman Tuhan ya, yang bangsa Israel sudah komitmen akan melakukan, ternyata hanya di kata-kata mereka saja. Mereka gagal untuk mempertahankan kesepakatan ini. Ya. Kita lihat Keluaran 32 ya, pada waktu Musa ya mengundur-undurkan turun dari Gunung Sinai itu. Ya. Maka mereka apa? Apa yang mereka lakukan? Meninggalkan Tuhan, ya. Menyembah berhala, malah menyembah berhala, saudara-saudara. Dari situlah Israel semakin merosot dalam pelanggarannya. Ya. Dan kita tahu di Bilangan 14, ini pula yang menyebabkan mereka juga gagal memasuki tanah Kanaan. Ya. Ketika mereka kehilangan iman, apa yang dilakukan? Ketika dikirim pengintai, ya, mereka kembali membawa buah-buahan, tetapi mereka tidak bisa untuk menduduki negeri itu. Karena apa? Ada orang-orang raksasa yang mereka takut untuk menghadapinya. Kota-kota berkubu. Ya. Tapi harusnya kan mereka bisa dengan tuntunan Tuhan. Ketika mereka percaya mengandalkan Tuhan, harusnya mereka bisa. Tetapi apa? Disinilah karena mereka sudah gagal mempertahankan kesepakatan ini. Dan iman mereka semakin merosot. Ya, menghadapi kesulitan ini, mereka akhirnya tidak percaya dengan kuasa Tuhan. Ya, dalam menaklukkan kota Kanaan itu. Ya. Lalu mereka menganggap bahwa apa? Tuhan ini seperti mau apa ya? Menyesatkan mereka keluar dari Mesir. Sepertinya bukan suatu jalan untuk menuju keselamatan, tapi malah untuk membinasakan mereka. Ya. Di Bilangan 14 ayat 3 sampai 4. Ini komentar mereka. Untuk apa Tuhan membawa kita ke negeri itu? Nanti kita mati. Bukankah lebih baik kembali saja ke Mesir? Saudara-saudara, mereka mengkhawatirkan Tuhan, saudara. Ini yang saya bilang tadi bahwa ya, Allah itu adalah Allah yang kasih, yang seharusnya kita percaya. Saudara, begitu banyak hal-hal yang menakjubkan yang Allah telah buat kepada bangsa Israel, yang luar biasa. Secara langsung mereka bisa lihat laut terbelah. Tapi mereka tetap menolak untuk menaati Allah, mengeraskan hati.
Akhirnya apa? Akhirnya Allah harus menahan mereka di gurun itu selama 40 tahun. Ya, sebagai hukuman sampai ada generasi baru dari Israel itu yang siap untuk mewarisi tanah perjanjian. Ya. Sering di dalam kehidupan kita juga seperti itu ya. Kita sudah melihat mujizat Tuhan, tapi kita tetap mengeraskan hati. Ya. Tidak mau mengakui pernyataan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Dan kita melihat bilangan 14 ayat 22. Ya. Inilah yang Tuhan katakan pada bangsa itu, yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suara. Sudah, ya. Yang akhirnya mereka harus mengembara di tanah di padang gurun maksud saya, dan sampai muncul generasi baru. Dan akhirnya Tuhan harus, maksud saya Musa harus bertugas untuk mendorong generasi yang baru ini untuk apa? Memperbaharui perjanjian dengan mereka. Dan inilah yang dimaksud dengan ulangan, saudara-saudara. Dengan kitab ulangan itu sendiri. Yang kita akan mempelajari sepanjang pekan ini. Ya. Ellen White, Alpha dan Omega, jilid 1, halaman 469. Saya akan bacakan. Perintah agar Israel jangan memasuki Kanaan selama 40 tahun lamanya merupakan satu kecewaan yang amat menggetirkan bagi Musa, Harun, Kaleb, dan Yosua. Tetapi tanpa persungutan mereka menerima keputusan ilahi. Ya, Musa menerima ya keputusan itu. Tetapi mereka yang telah bersungut-sungut atas perlakuan Allah, which is bangsa Israel, terhadap mereka, dan menyatakan bahwa mereka ingin kembali ke Mesir, ya, ini bangsa Israel yang komentar tadi, menangis dan meratap pada waktu berkat-berkat yang telah mereka tidak abaikan itu ditarik dari mereka. Ya. Mereka telah menangis tanpa alasan, dan sekarang Allah telah memberikan sebab untuk menangis. Nah, ini kalimat yang penting, saya mau highlight. Jikalau mereka telah meratap karena dosa mereka pada waktu itu, dinyatakan kepada mereka dengan sebenarnya, maka hukuman ini tidak akan diucapkan. Tetapi mereka meratap karena hukuman itu. Kesedihan mereka bukan merupakan suatu penyesalan, dan hukuman mereka tidak dapat diubahkan. Nah, jadi sebenarnya bangsa Israel ini, mereka meratap karena hukuman atau akibat daripada dosa itu. Bukan karena mereka merasa jijik terhadap dosa itu, saudara-saudara. Dan kita tahu sebenarnya ketika Tuhan akhirnya menghukum mereka untuk mengembara kembali 40 tahun di padang gurun, lalu di situ akhirnya mereka berkata mengakui bahwa mereka telah berdosa dan mereka akhirnya berani untuk menyerbu Kanaan. Tetapi Tuhan tidak bermaksud seperti itu, dan akhirnya celaka menimpa mereka. Ya. Jadi sebenarnya mereka bukan takut atau jijik terhadap dosa, tapi takut terhadap hukum Tuhan. Hukuman Tuhan akibat daripada dosa. Nah, ini sesuatu yang sebenarnya orang Kristen zaman sekarang, kita di zaman sekarang ini yang harus hati-hati dengan ini. Jangan sampai kita mengakui pertobatan kita. Ya. Karena hukuman atau akibat dosa itu. Tapi kita mengakui pertobatan kita karena jijiknya dosa itu, saudara-saudara. Nah, ini harus kita tanamkan dalam pikiran kita. Ya. Dua kutipan terakhir. Ellen White, Prophets and Kings, ya, para nabi dan raja, halaman 46, bab 46, halaman 570. Prinsip-prinsip yang dibentangkan dalam buku Ulangan sebagai petunjuk kepada orang Israel harus diikuti oleh umat Tuhan sampai masa kesudahan. Kemakmuran sejati bergantung atas hubungan perjanjian kita dengan Allah selama-lamanya. Kita tidak akan mengadakan pemaduan prinsip dengan jalan mengadakan persekutuan dengan orang-orang yang tidak takut dengannya. Ya, ingat,
Itu adalah petunjuk ya kepada orang Israel yang harus diikuti oleh umat Tuhan sampai masa kesudahan. Ya. Apa itu hubungan perjanjian kita dengan Allah? Ya. Makanya kitab Ulangan adalah kitab yang penting yang sangat relevan dengan kekebaran kita. Dengan zaman kita, maksud saya dengan zaman kita di masa yang sekarang ini. Ellen White, Adventist and Review and Sabbath Herald, 31 Desember 1903. Kitab Ulangan hendaknya dipelajari dengan cermat oleh mereka yang hidup di bumi saat ini. Ya. Biar kita harus terus merenungkan ya, kitab Ulangan ini selama triwulan ini, minta kuasa dari Roh Kudus, saudara-saudara. Ellen White menekankan perlu kecermatan dalam mempelajari kitab Ulangan ini. Banyak poin-poin pelajaran yang penting. Kita telah melihat konteks yang luar biasa, bagaimana kasih Tuhan, ya. Tuhan tidak memaksakan kasih itu, ya. Dia ingin supaya kita masuk dalam hubungan perjanjian dengan, ya. Dan itu akan menjadi pekabaran pada masa yang sekarang, sehingga kita dapat tetap merespon kasihnya dengan taat dan menuruti perintah-perintahnya. Semoga buku Ulangan ini dapat menolong kita dalam kita belajar pelajaran sekolah sahabat kita, dan iman kita semakin dikuatkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buku Ulangan telah membuka wawasan kami melalui pengantar dari kitab Ulangan. Kasih Tuhan yang luar biasa telah Engkau nyatakan. Ajarlah kami Tuhan untuk merespon kasih itu, selalu merespon dengan menaati perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati semua pendengar yang mempelajari pelajaran sekolah sahabat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.